Kembali bersama saya, Rizwan Surbakti, di channel Pusaka Antik Bersejarah, channel yang mengedukasi sejarah-sejarah pusaka Indonesia ataupun negara-negara lainnya. Kali ini kita akan membahas pedang yang sangat fenomenal, yaitu pedang Ulu Muapet, atau ada orang yang di Aceh Tenggara atau di Gayo Luis disebut pedang kunci. Ya, ini dia pedangnya. Ya, ini pedang yang sangat fenomenal, yang sangat bersejarah ya. Kalau kita perhatikan, pedang ini sangat bagus. Tetapi sebelum saya membuka pedang ini, saya akan menceritakan sejarah pedang Ulu Muapet ini. Jadi pada tahun 1530-an, Sultan Alauddin Al-Gohar mengirim utusan ke Turki, ya. Jadi mengirim utusan ke Turki untuk meminta bantuan bala tentara Turki Utsmani. Yang kita ketahui pada tahun 1530-an sebenarnya Sultan sudah bersekutu ya dengan Turki Utsmani yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Sulaiman Agung, ya, Raja Turki Utsmani pada tahun 1500-an tersebut. Dan pada saat itu hubungan antar kedua negara, kedua wilayah ini sudah sangat akrab, terbukti dengan perdagangan, ya, perdagangan rempah-rempah dari Kesultanan Aceh yang dikirim ke Turki, dan Turki juga banyak mengirim tentara-tentara atau persenjataan ke Kesultanan Aceh. Dan pada tahun 1560-an itu Kesultanan Aceh mengirim utusan ke Turki Utsmani untuk meminta bala bantuan tentara karena pada saat itu Portugis ingin menduduki Kesultanan Aceh, ya. Dan dikirimlah bala bantuan 1565, dikirimlah bantuan dari Turki Utsmani dengan 300 orang tentara ditambah 200 pelaut. Jadi ada 4 armada yang dikirimkan ke Kesultanan Aceh. Dan akhirnya Portugis tidak mampu menjajah Kesultanan Aceh. Itu sejarah singkat. Pada saat Sultan Sulaiman Agung wafat, mangkat, digantikan oleh anaknya yang bernama Salim II. Pada saat inilah hubungan antar kedua wilayah, antar kedua negara, baik Turki Utsmani dan Kesultanan Aceh, hubungannya makin akrab, makin baik. Terbukti dengan terus-terusnya dikirimkan bala bantuan, baik 100 jenderal, seterusnya ratusan orang insinyur, dan ratusan orang pandai besi. Diyakinin pandai besi ini membuat senjata-senjata di Aceh atau mengajarkan rakyat-rakyat Aceh untuk membuat senjata. Kita ketahui senjata ini, ya, senjata atau bisa dikatakan pusaka pedang Aceh ini mempunyai bilah khusus, yaitu bilah Damaskus, ya, bilah Damaskus. Ini luar biasa kalau kita lihat. Ini yang punya saya ini benar-benar original, ya. Ya. Yang dibilang Ulu Muapet ini hulu. Inilah yang dibilang hulu, ya. Kalau yang dibilang Muapet itu dia itu kunci. Ini yang menjepit. Ini dia menjepit. Ya, menjepit. Oke, pedang Ulu Muapet ini juga dipakai oleh Laksamana Kemalahayati dan juga Amin Nyerang, ya. Kita ketahui pusaka ini sangat fenomenal, sangat melegenda, dan sebagai simbol kejayaan atau keperkasaan Kesultanan Aceh terbukti dengan ada di bendera Alam Pedang. Ya, terbukti kalau kita perhatikan di bendera Alam Pedang, bendera Kesultanan Aceh itu ada simbol pedang Aceh ini, pedang Aceh, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan lebih rinci tentang
pedang Aceh ini. Baik, kita buka ya, kita buka bilanya. Ya, kita perhatikan ya. Sangat bagus sekali ya. Sangat original ya, sangat original. Baik, kita akan lihat ya. Ya, pedangnya. Sangat bagus. Ya, dia mempunyai aliran darah ya. Kita perhatikan. Ya. Kita perhatikan ini aliran darahnya ya, aliran darahnya. Oke, ya, ini aliran darahnya. Nah, yang kita perhatikan pedang-pedang yang benar-benar dimiliki oleh bangsawan adalah pedang yang beberapa sentimeter dari sini itu tidak tajam. Tetapi setelah itu dia tajam terus. Ya, tajam terus. Nah, di sini pedang Aceh rata-rata mempunyai 2 mata pisau. Ya, dari satu jengkal dari ujung daripada pusaka ini itu tajam atas dan bawah. 2 sisinya tajam. Ya, kalau kita perhatikan ya. Pedang ini sepertinya sudah sangat banyak merenggut nyawa ya, terbukti dengan kalau kita perhatikan di pedang ini udah sompel-sompel ya, sompel-sompel di sini. Ya, kita perhatikan ya, kita perhatikan di sini sompel-sompel. Ya. Nah, ini kita lihat ini. Banyak sompelan-sompelan di sini di pedang ini. Ya, di sini benturan-benturan senjata banyak sekali di sini juga ya. Nah, di sini juga ada benturan ya. Di sini juga ada benturan, ini ada benturan. Nah, ini benturan yang dan di sini sompel. Ya, banyak sompel. Ya. Kenapa saya memakai sarung tangan? Karena pedang ini sangat tajam sekali, ya. Jujur sangat tajam sekali. Saya juga agak khawatir memegangnya. Ya. Nah, ini panjang. Pedang ini diperkirakan sekitar 90 cm. 90 cm, diperkirakan 90 sampai 1 meter ini diperkirakan, panjang sekali. Ya. Ini asli bila Damaskus, ya. Ini juga kita lihat di sisi sininya ya. Di sisi sininya ini ada tali putar 2 ya. Kalau orang kita Aceh bilang ini tali putar 2. Ya, ini tali putar 2. Ini tali putar 2 ya. Dan di sini ada pucuk-pucuk bunga. Ini ada pucuk-pucuk bunga. Ya, kita perhatikan di sini ada pucuk-pucuk bunga. Ya, ini. Pedang ini juga dipakai oleh Laksamana Kamalahayati. Ya, kalau kita lihat kalau kita buka Google Laksamana Kamalahayati itu langsung nampak pedang ini ada di pinggangnya. Kita bisa melihat, ya. Sangat tajam, sangat indah, sangat bagus, ya. Ini ada juga yang mengatakan pedang ekotiko atau ekortikus, ya. Ini apa buktinya? Ya. Sangat bagus sekali pedang ini, sangat tajam sekali, ya. Penjepitnya juga bagus sekali. Kita lihat di atas, ya. Ini sisi penjepitnya. Kalau kita lihat, benar-benar bagus. Sangat-sangat tajam. Ya, sangat-sangat tajam. Ya. Ini satu kebanggaan, ya. Ini juga membuktikan hubungan internasional antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Turki Utsmani itu sangat akrab sehingga bisa menciptakan pedang-pedang sebagus ini. Saya meyakinin karena pada saat itu ada dikirim ratusan pandai besi untuk membuat senjata. Jadi saya meyakinin kalau pedang ini adalah hasil pengajaran dari pandai besi Turki ke rakyat Aceh. Jadi bisa saja ini pedang dibuat oleh orang kita Aceh, Kesultanan Aceh, tapi mungkin diajarkan oleh Turki Utsmani, oleh pandai besi Turki Utsmani. Ya. Pedang ini juga yang kita tahu adalah terbuat dari bila Damaskus, ya. Itu tanda bukti bila Damaskus. Saya pakai sarung tangan jadi tidak terlalu nyaring sekali ya. Tapi inilah yang kita lihat. Ya. Sangat tajam sekali ya. Oke, ini dia. Ini. Oke, kita lihat ini tajam sekali di dua sisi, dia 2 mata pisau ya, 2 mata pisau.
kita berbangga ya, bahwasanya jujur aja saya sudah mencari pedang ini 4 bulan saya mencari pedang ini, dan saya sudah dapatkan pedang ini. Selama 4 bulan saya sudah mencari ke teman-teman saya di Aceh. Kebetulan saya seorang general manager di hotel, dan saya punya banyak sahabat-sahabat Aceh, dan saya minta tolong ke mereka, dan akhirnya pedang ini saya dapatkan dari kolektor besar kota Medan, yang mana menurut beliau dulunya ini punya bangsawan Aceh, kerajaan Aceh yang sempat menyelamatkan diri, sempat menyelamatkan pedang ini ke Medan, ke kota Medan. Karena yang perlu yang kita ketahui bahwasanya pedang-pedang Aceh ini dulunya disimpan di bawah tanah, ditimbun di bawah tanah karena dikhawatirkan direbut oleh tentara-tentara Belanda pada saat Aceh ditaklukkan pada tahun 1904 oleh kolonial Belanda. Ya, syukur alhamdulillah pedang secantik ini diselamatkan dan sekarang berada di tangan saya. Ya, walaupun dengan mahar yang cukup lumayan, tapi saya bangga saya bisa memiliki pedang Aceh ini. Saya juga punya pedang Aceh yang lain ya. Kalau kita perhatikan ada terjadi perbedaan. Ya. Ini pedang Aceh yang lain yang saya miliki ya. Kita perhatikan. Cuman pedang ini dari dataran tinggi Gayo, Ayo Gayo Luwes. Berbeda yang tadi itu dari Banda Aceh ya, yang diselamatkan ke Medan. Nah, kalau ini pedangnya terbuat dari tanduk ya, mungkin pada saat zaman perang banyak dipakai perang, mungkin sudah rusak ya, sehingga diganti dengan tanduk. Nah, ini bilanya beda sendiri ya. Kita lihat itu ada aliran darah yang cukup banyak. Ya, kita berbangga ya bahwasanya kita bisa memiliki pusaka-pusaka bagus ya. Saya berkeinginan rakyat dunia mengetahui kalau di Aceh itu punya pusaka-pusaka bagus. Ya, kita bisa ini ada aliran darahnya sampai 3 ya, sangat bagus sekali. Ya, aliran darah sangat bagus sekali. Tapi bedanya ini hanya 1 mata pisau. Ya, tapi sangat tajam sekali. Ya, hanya 1 mata pisau. Ya, sangat bagus sekali. Ya, dan diketahui pada zaman penjajahan Belanda, pada saat Belanda menyerang Aceh, banyak sekali tentara-tentara Marsose atau tentara-tentara Kenil yang tewas di Aceh, mungkin diakibatkan oleh pedang ini, karena pedang ini sangat tajam sekali. Ya, apalagi pada saat itu Aceh menerapkan sistem gerilya, sehingga pedang ini banyak sekali memakan korban tentara-tentara Kenil atau tentara-tentara Marsose. Dan pedang ini adalah cikal bakal dicontoh untuk pedang Kelewang Kenil. Ya, kalau kita ketahui Kelewang Kenil, dia mengambil contoh dari pedang Aceh. Ya, inilah gambaran tentang kejayaan Aceh. Ya, kita lihat di bendera alam pedang, pusaka Aceh ini menjadi simbol utamanya. Ya, semoga penjelasan saya ini menggambarkan kejayaan, keperkasaan Kesultanan Aceh pada saat tempo dulu. Jadi kita berbangga diri bahwa dulu Kesultanan Aceh itu menguasai wilayah yang cukup besar, sampai Malaka, Malaysia, Singapura, dan seluruh Sumatera kecuali Lampung ya bisa dikuasai oleh Kesultanan Aceh. Ya, kita berbangga bahwasanya Aceh adalah satu wilayah yang dijajah terakhir oleh Belanda dan memakan waktu yang cukup lama, lebih kurang 30-an tahun. Jadi kita semuanya berbangga punya saudara-saudara kita dari Aceh ya, yang mempunyai sejarah yang luar biasa. Itu dulu yang bisa saya jelaskan. Saya sangat senang sekali mempunyai pedang-pedang ini. Mudah-mudahan pedang apapun apa yang saya gambarkan ini menjadi edukasi kita bersama, bahwasanya kita mempunyai pedang yang sangat melegenda, yang sangat hebat, yang sangat perkasa, yaitu pedang Hulu Muapet. Ya, ada 2 pedang yang saya pegang, bisa dilihat ya. Ya. Ini dia pedangnya, sangat bagus.
Berbeda panjang ya. Kalau ini punya bangsawan kerajaan, kalau ini punya panglima daerah, panglima wilayah. Ya, sangat bagus. Saya merinding memegangnya karena tidak menyangka bahwa saya bisa mempunyai dua pusaka yang luar biasa ini. Ya, sangat bangga sekali. Baik, terima kasih. Semoga sahabat pusaka antik bersejarah bisa membantu saya dengan like, subscribe, and comment. Terima kasih.